dia tanda dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk Sobat Diklat sekalian. Halo Sobat Diklat, apa kabar? Hari ini kita jumpa kembali di episode selanjutnya. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa untuk materi tentang konservasi. Di tengah-tengah kita telah hadir ada Bapak Dr. Insinyur Wiratno MSc. Apa kabar Bapak? Baik, Kemudian juga di samping kiri kami ada Bapak Gunung Nababan. Apa kabar Bapak? baik. Sebelumnya kami akan membacakan terlebih dahulu biodata dari Pak Wiratno. Bapak Wiratno lahir di Tulungagung 28 Maret 1962. Kalau September ini kita rayakan. Betul ya, kebetulan Maret. Beliau lulus di program sarjana S1 yaitu dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 1988. Kemudian beliau juga selesai untuk masternya di Belanda tahun 1993 dan terakhir gelar doktor beliau diperoleh dari Universitas Pajajaran pada tahun 2022. Nah, Sobat Diklat yang kami sayangi, di tengah-tengah kita ini ada orang-orang hebat yang memahami tentang konservasi. Dan hari ini agak berbeda dengan episode yang kemarin barangkali. Ya, kita berada di kelasnya pelatihan School of Environmental Conservation and Environment Services Management atau biasa disingkat dengan SECMS. Ini ada S-nya gitu. Kita sapa dulu teman-teman peserta. Halo teman-teman semua, apa kabar? Alhamdulillah ya. Mereka ini sudah 18 hari berada di Pusdiklat. Baik, Sobat Diklat yang kami sayangi. Nah, untuk itu sehingga kami ingin mendapatkan informasi tentang pelatihan SECM, School of Environmental Conservation Management. Kalau dulu namanya seperti ini, dan ini dimulai di tahun 1981 dan berakhir di 1999. Untuk itu kami ingin mendapatkan cerita kilas balik karena Pak Wiratno ataupun Pak Gunung ini adalah alumni yang akhirnya beliau bisa menduduki jabatan tertinggi di Kementerian Kehutanan. Kita aplaus untuk beliau. Dari Pak Gunung akan kita bercerita tentang pelatihan SECM, begitu ya Pak? Kalau dulu tidak ada ekowisatanya, nah yang sekarang agak berbeda. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Suatu kebahagiaan ya bagi kami pada tempat ini yang diundang oleh Pak Wiratno sebagai guru kami juga. Beliau yang memotivasi kami, membuat kami semangat dan bisa pada jabatan tertinggi. Tentu semua Bapak Ibu sekalian itu tidak lepas dari diklat yang kami peroleh dalam hal ini SECM itu. Nah, kalau dulu SECM yang pertama 11 bulan ya Pak Waldemar, nah itu kami belum ikut, tapi sudah kami tahu ceritanya. Kalau itu luar biasa ya, sampai kita mengidentifikasi dengan dipertunjukkan kaki burung. Kita harus tahu jenis burung apa ini. Wow, luar biasa ya. Jadi itu sangat luar biasa. Nah di SECM inilah kita temukan banyak ilmu. Jadi ya saya bisa seperti ini. Ya mungkin Bapak Ibu sudah kenal saya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Semuanya mudahnya adalah pelatihan ini. Ya di kelas SECM ini. Di situ ada pembinaan habitat, manajemen populasi, manajemen habitat, bagaimana mengenal satwa, ada yang di ujung pohon, ada yang di tengah, ada yang di dasar, itu kita perlu. Nah itulah modal kita, modal saya di dalam mengelola kawasan. Itu.
Jadi Bapak alumni di yang berapa lama Pak? saya alumni 9 bulan ya Pak. 9 bulan. Setelah Dari 11 turun 9 bulan. bulan. Program Indonesia yang pertama. Gitu. Jadi itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, pengalaman itu banyak yang saya kembangkan karena yang diilmu itu yang dikita ini itu baru dasar-dasarnya. Tinggal kita bagaimana mengembangkannya. Pada saat latihan itu kita betul-betul banyak petugas lapangan karena ada praktek lapangan dalam 9 bulan kita ada praktek lapangan sampai bagaimana pembinaan habitat prakteknya itu di ujung kulon. Berapa lama Pak di ujung kulon? Di ujung kulon waktu itu hampir 10 hari ya, 1 minggu kurang lebih. Dan kita di situ membina habitat pada penggembalaan banteng. Nah ini kadang-kadang kita hanya ngomong pembinaan habitat, tapi pelaksananya kita buat bagaimana eksekusinya. Nah pada saat pelatihan itu, di situ kita buat metode kotak-kotaknya, itu dilihat rumput mana sih yang dimakan banteng, berapa banyak dalam satu petak ini. Nah caranya melihatnya gimana? Kita jajarin melihat rumputnya itu putus enggak, ada gigitan enggak? Berarti inilah yang dimakan. Yang nggak dimakan itu kita harus buang jauh. Itu pengalaman. Nah itu suatu kebanggaan bagi saya Bapak Ibu sekalian. Dan saya terapkan itu termasuk juga pendekatan dengan masyarakat bagaimana polhut. Di situ saya bedakan polhut dulu dengan sekarang. Nah kendala yang saya hadapi, ilmu yang saya dapat itu berat sekali saya terapkan untuk anak buah karena nggak nyambung. Sehingga waktu itu Pak siapa ya diplatnya di sini kepala kapusdiknya dulu jadi dirjen saya dari kapus di sini merencanakan ada pelajaran sistem ini untuk tingkat staff juga supaya nyambung gitu, supaya nyambung. Nah karena nggak nyambung mau nggak mau saya jadi guru buat mereka apa ilmu yang saya bawa ini saya jelaskan juga ke teman-teman jadi bisa nyambung. Nah yang terjadi ya banyak hal-hal yang saya lakukan dari ilmu yang saya dapat ini ya contohnya misalnya sampai saya pernah juga saya nggak pernah konflik dengan masyarakat. Wow luar biasa. Yang kedua beberapa jenis satwa yang liar yang dilindungi kita kadang-kadang tahu bahwa satwa liar yang dilindungi itu harus melalui penangkaran. Ternyata tidak. Yang saya angkat ilmu saya dari SCCM, bagaimana apa sih manajemen populasi itu? Apa sih manajemen habitat itu? Nah ini saya coba contoh ya. Manajemen habitat itu saya kembangkan di kupu-kupu Harvard. Dia bertelur di cagar alam, habitatnya, dan di luar. Sehingga itu sudah menjelang punah. Sehingga kami bagaimana mengembangkan habitatnya di luar cagar alam. Jadi bukan pelanggaran yang kami lakukan di Alfa. Habitatnya kita kembangkan. Dan itu berhasil Pak? Berhasil, Iya. tapi itu tentu ada proses. Untuk kupu-kupu namanya semua telur kita bungkus dengan kain ten. Baru dia menetas jadi bulat. Iya. Bulat jadi kepompong, kepompong jadi kupu-kupu. Oh kupu-kupu ini makannya ini, itu yang kita kembangkan di kebun masyarakat. Habitatnya kita perkaya. Nah kalau manajemen populasi, wah mungkin Papua 10 jenis yang dilindungi menjadi satwa buru. Itu kita lakukan. Bagaimana caranya? Bukan hanya manajemen populasi. Kita harus tahu biologi satwa itu dulu. Jadi harus mengenal. Harus mengenal kapan dia bertelur, berapa umurnya, berapa banyak anakannya, dan baru kita nanti lihat, oh ini yang harus dipanen. Contoh, misalnya ya, kura-kura mencembani, ya kan? Atau arwana, atau buaya. Itu yang kita lakukan menjadi populasi. Ukuran mana yang bisa dimanfaatkan? Nah, yang saya dapat untuk beberapa 3 jenis ini,
sepanjang induknya nggak diganggu nggak akan punah. Kalau anakannya yang dimanfaatkan akan berkembang. Buktinya bisa saya tunjukkan. Beberapa jenis di Papua ini mulai tahun 90 sampai sekarang populasinya masih ada. Sampai tahun 2025 ini? Iya. Oh, luar biasa. Masih luar biasa. Ya. Itu semua ilmu dari Baik. masih banyak sebenarnya nanti Cerita-cerita ya, baik. sambil Iya. diskusi kita bisa kembangkan. Baik. Terima kasih Pak Gunung. Jadi Sobat Diklat, rupanya Diklat SCCM yang dulu yang kerjasama antara Belanda dengan Indonesia ini sangat-sangat bermanfaat, begitu ya Pak Gunung. Dan memang pelatihan dulu yang SCCM ini dibuat untuk kader-kader atau diciptakan untuk menciptakan pemimpin-pemimpin yang luar biasa di bidang konservasi, gitu. Bisa saya tambah? Boleh, silakan Bapak. Jadi karena ini pemimpin-pemimpin luar biasa. Iya. Diklat SCCM ini membuat saya jadi berlian. Jadi berlian. Jadi Kenapa? berlian. Iya. Kenapa? Saya ditempatkan di Papua di mana nggak ada yang tahu. Tapi namanya berlian ditaruh di lumpur, Iya. orang lihat akan tahu. Iya. Nah dalam hal ini saya tidak pernah mengejar jabatan maupun tempat. Selalu pimpinan saya yang memberikan Menempatkan. karena satu hal yang mungkin aneh atau saya di mana nggak tahu lah ya. Apakah karena kapasitas saya atau kinerja saya sehingga tidak tahu bahwa saya itu bisa sampai eselon 2 tanpa PIM 2 secara prinsip. Wow, luar biasa Bapak. Bapak mengikuti PIM 2. Kalau sekarang namanya PKN. Ya. PKN. Saya nggak tahu kenapa, apakah pimpinan atau di pusat melihat saya udah ini Iya. sehingga hal itu dilupakan sampai pensiun saya nggak PIM 2. Baik, luar biasa. Berarti Bapak percaya betul. Ya. Nah, 1 bulan yang lalu ini mohon maaf ini Pak Wir. Iya. Pak Wir ini kira saya S2, ngundang mau kuliah umum di IPB, Mas ikut ya, dan sekalian daftar S3 katanya. Saya bilang, Pak, saya masih S1 apa bikin S3 nah, ini. Jadi ada kapasitas, karena tanggung jawab. Kenapa itu bisa? Baik. Sebenarnya visi kita apa sih menjadi pegawai atau petugas negara? Berarti tinggal kepada masing-masing orang begitu ya Pak. Ya, kan? Luar biasa, terima kasih Pak Gunung. Jadi, nah sekarang kami ingin mendengar dari Pak Winato barangkali. Tadi Pak Gunung menyampaikan bahwa pelatihan yang SCCM yang dulu ini memang menciptakan para pemimpin begitu ya Pak. Ya. Nah sehingga ini harusnya diduk pendidikan dulu baru duduk. Untuk yang sekarang ini Bapak, karena memang ini kita angkat kembali di tahun 2025, tetapi sebelumnya sebetulnya sudah ada pelatihan-pelatihan yang sejenis, hanya namanya manajemen KSDH, Bapak sejenis Bapak. Nah, kalau misalnya teman-teman ini sudah duduk, kemudian baru mengikuti pendidikan. Nah ini rata-rata memang teman-teman peserta ini adalah mereka pejabat-pejabat administrator Bapak, yang sudah duduk di tingkat pejabat administrator. Boleh Bapak mendengarkan tanggapannya? Beda dengan dulu dengan sekarang ya. Silakan Bapak. Agak berbeda ya, bukan Betul, menjadikan syarat sehingga pendidikan dulu baru. saya kira ya teman-teman tetap akan dapat manfaat dari yang baru hanya 3 bulan, tidak ada 3 jam ya. Kalau saya lihat kurikulumnya juga cukup lengkap. Menarik juga ini saya lihat ada membahas tentang HAM ya. Itu salah satu baik saya tentang 10 cara baru pada konservasi harus memperhatikan HAM, hak asasi manusia. Saya juga asasi binatang sebenarnya. Iya. Betul ya. Itu karena kita hidup bersama satu liang. Lalu pendekatan yang baru ini landscape ya. Tapi itu tidak mudah. Kemudian kita punya konsentrasi pada pengelolaan dan regulasi. Hasil riset di Gunung Gede ini, akan dia
Cibodas supaya riset pengelolaan landscape, model pengelolaan landscape pada skala yang luas, bukan hanya pada Taman Nasional, tapi itu hanya modelnya ini dibahas di sini. Buku saya yang baru nanti terbit mungkin itu tentang landscape juga, model leadership. Memang di sini nggak dibahas tentang leadership. Mungkin ada pelatihan sendiri teman-teman tahu bedanya leader dan manajer apa dan seterusnya. Sedikit info barangkali Pak Win, karena memang teman-teman ini sudah lulusan PKA Bapak. PKA itu? PKA itu adalah pelatihan kepemimpinan administrator. Jadi manajemennya itu sudah didapat di sana, ya, sehingga di sini tidak lagi. Di sini khusus untuk teknikal ya. Iya. Lalu ada restorasi dan seterusnya, model restorasi. Saya kira yang paling penting adalah ketika ikut diklat di mana dia sudah menjabat teman-teman adalah bagaimana mendialektikakan antara apa yang sedang dikerjakan di lapangan dengan materi diklat itu. Tapi selalu ada manfaatnya. Hanya berbedanya barangkali tadi cerita Pak Gunung, Bapak sampai ikut melakukan gitu ya, kalau teman-teman ya melakukan langsung. Dan mereka praktek juga ya, praktek ya, tetapi lebih fokus kepada benchmarking barangkali Pak. Iya, iya. Karena waktunya juga betul. Saya kira tetap penting dan kan ini program ini juga didukung oleh Polu ya. Iya. Banyak dari Lawe yang waktu penyiapannya saya dengan diklat dan mendukung juga program ini memang harus ada. Pada waktu itu Pak Jeffrey sebagai sekbadan ya. Karena saya dulu tidak pernah ikut sekjen. Saya bukan dari keluarga PHPA dulu. Oh iya. Ya saya Bapak di diklat ini. Ya. Kemudian ya bisa melihat ini sangat penting. Kemudian porsi antara praktek yang benchmarking itu juga penting. Ya itu kalau untuk staff nanti lebih banyak seperti sejak yang dulu ya yang disiapkan itu. Sebagai informasi Bapak barangkali kurikulum ini ada, kami akhirnya membuat ada dua untuk sasarannya berbeda. Jadi yang ini lanjutan dari SECAM itu, tetapi ada yang kerjasama kami dengan WCS itu juga sama, tetapi sasarannya kami kepada fungsional. Ya. Barangkali di fungsional itu nanti bisa juga dari staff barangkali. Baik, terima kasih. Saya kira itu komunikasi, kolaborasi para pihak itu penting kita terus dilanjutkan dan ini peranan diklat ini sangat penting sampai dengan yang ke depan. Ya, tentunya diklat dan RMG ya itu menjadi backbone dari pengembangan di masa depan konservasi. Dan konservasi kita 27 juta hektar dikelilingi oleh 6.700 desa, hampir 19 juta jiwa masyarakat desa yang bergantung langsung pada kelestarian dan dampak dari pengelolaan kawasan konservasi itu. Jadi itulah memerlukan Pak Wadi tadi bilang memerlukan pendekatan landscape. Karena kita Sapa tidak bisa dibatasi hanya di kawasan konservasi. Kita di Sumatera juga. Dan saat ini memang ada perubahan land use yang besar sekali. Seperti Riau sekarang 50% itu sawit. Jadi perubahan landscape yang sangat besar yang dengan monokultur seperti itu, mana sawit itu almost zero biodiversity bisa hidup di situ. Sehingga ini perubahan-perubahan yang dulu ketika SECAM pertama di set up dengan teman-teman dari Indonesia, ini perubahan land use tidak seperti ini. Belum seperti ini. Jadi catatan saya itu yang penting. Baik, terima kasih Pak Wiratno. Dari bapak-bapak peserta pelatihan, barangkali ada yang ingin menanggapi tentang pelatihan ini. Silakan, dari mana? Baik, Pak Anggit. Silakan Pak Anggit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Anggit, Bu, dari Taman Nasional Gunung Merbabu. Sangat menarik apa yang tadi disampaikan oleh kedua narasumber, baik Pak Wiratno maupun Pak Gunung. Kebetulan saya mengenal kedua-duanya, Bu, dengan baik. Gitu, jadi
saya harapannya tadi Pak Gunung nggak melontarkan kata-kata yang terakhir itu, katanya karena mau saya sampaikan saat ini, Bu. Iya. Jadi pada saat saya selesai S2, itu saya ingat sekali Pak Gunung mau berpindah dari Karimun Jawa gitu. Dan apa namanya, kita berkomunikasi dan Pak Gunung menyampaikan nasihat yang tadi, Bu. Iya. Tenang saja, Dek, gitu. Iya. Kalau kamu mutiara, walaupun kamu nanti berada di jauh, lumpur, iya, pasti sinarnya akan dilihat. akan terlihat. Dan ternyata doa beliau benar, Bu. Iya. Saya ada di Lombok dan jadi mutiara sampai 11 tahun ada di sana. Oke. Ya, 11 tahun ya. Baik, ya, tapi itu nasihat yang selalu saya apa Oke, namanya baik. masih saya ingat sampai sekarang dari Pak Gunung, Baik. orang tua saya juga. Jadi ada beberapa hal, Pak, yang ingin kami sampaikan. Tentu tadi Bapak sudah menyampaikan dari kemanfaatan diklat SECEM ini di dunia kerja, Pak. Jadi tentu akan berbeda ini Pak Wir maupun Pak Gunung. Waktu SECEM yang begitu lama pada masanya Pak Gunung bahkan sebelumnya dengan yang sekarang. Nah mungkin kita juga ingin dapat nih Pak cerita bahwa sampai sejauh mana keeratan terbangun pada saat SECEM itu dilakukan, Mbak. Karena kan 9 bulan. 9 bulan. Iya, betul. Apakah hanya keeratan saja atau sampai kebosanan, Pak, gitu ya. Jadi terkait dengan kegiatan itu. Kemudian yang kedua, Pak Gunung, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ida bahwa SECEM ini yang sekarang ini kan dilihat dari sejarahnya mungkin ini yang ke-19, Pak. Dari informasi dari Bu Ida ya. Jadi tentu saja dinamika yang terjadi di lapangan dan dinamika kerja ini kita rasakan sampai saat ini. Di mana akhirnya SECEM ini sekarang hanya 3,5 sampai 4 bulan. Tetapi di dalamnya sudah menggunakan teknologi kekinian, Pak. Nah, mungkin saya ingin mendapatkan harapan dari Pak Gunung nih, terkait dengan lama waktu, kemudian sekarang sudah blended system dan lain sebagainya. Harapan dari Bapak senior ya, senior SECEM itu terhadap kita-kita ini yang sekarang sedang melaksanakan kegiatan diklat ini masih panjang, Pak, nanti sampai November sehingga kita bisa menyelesaikan dengan baik. Kemudian yang berikutnya untuk Pak Wir, izin Bapak terkait dengan tadi ya, Bapak sudah melihat kurikulum dan memang yang diberikan kepada kita cukup banyak, Pak. Materinya kalau dihitung satu persatu 30, Pak. Iya. Gitu. Dalam waktu yang begitu singkat ini ya. Saya ingin mendapatkan pandangan dari Pak Wir. Ini kan kebetulan ini yang 6 itu dari teman-teman BP2 SDM. Dan Bapak kebetulan tadi menyampaikan Bapak berada dari sejarahnya dari luar KSDAE ya Pak ya. Betul. Nah terkait diklat ini dengan materi yang sebegitu lengkap menurut saya Bapak. Saya ini sekedar ingin menanyakan, ini sangat baik apabila yang berada di sini lintas eselon, Bapak. Ya, sesuai dengan 10 cara baru Bapak itu, bagaimana kita kemudian bisa menjalin kerjasama. Baik. Nah, harapan kemarin Bu Kapus juga menyampaikan bahwa ini nanti akan didorong seperti yang Pak Nababan ceritakan, Pak. Jadi Pak Nababan itu nggak pernah PIM 2, tapi duduk di posisi yang itu. Nah, ini juga akan didorong apakah memungkinkan ini Pak. Jadi SECEM ini menjadi prasyarat untuk menjadi talentful Pak. Baik. Ini yang kemudian mungkin tidak perlu bidding, tapi hanya beberapa orang yang taruhlah terbaik ya, mungkin Mas Bisro, Mas Ujang gitu ya. Nanti kita dorong terus tanpa perlu harus melakukan bidding, tapi secara talentful sudah mumpuni karena menjadi peserta yang terbaik. Saya kira itu Bu Ida. Terima kasih Pak Anggit. Ke Pak Gunung dahulu nih Pak Gunung, jadi memang 11 bulan, 9 bulan selalu bersama dan kalau tidak salah pesertanya tidak hanya dari Indonesia, teman-teman semua ya, dari luar ya, dari Asia juga gitu ya. Nah sehingga bagaimana Pak, apakah ini membuat boring, bosan atau yang makin hubungannya semakin erat barangkali, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Andi atas pertanyaannya. Memang di antara kami peserta pada saat diklat itu hubungannya baik sekali, erat.
saling cerita pengalaman, Iya. saling menambah ilmu ya. Tapi setelah itu nggak zaman sekarang ada WA, ada HP, bisa Belum ada. komunikasi. Belum ada. Iya. Belum ada. Nah, yang membosankan sebenarnya nggak ada yang membosankan, Iya. karena beliau bawa kami praktek ke tempat-tempat dan Yang menyenangkan. yang menyenangkan, misalnya Pangandaran. Eh, Saat wisata kita boleh ikut wisata di sana. Iya. Saat tugas inventarisasi ya kita inventarisasi. Organisasi. Pindah-pindah ke seluruh kawasan sampai ke Lampung, seluruh Pulau Jawa. Dari sana, iya. Ada beliau saya nggak bisa bohong. Nah, cuman yang membosankan apa ya? Tetap ada yang membosankan. ya, Pak? Ada, karena jauh dari keluarga. Ah, iya. Iya. Nah, padahal di sini juga dari kita ada waktu libur juga di luar. Nah, ini yang mungkin agak harus dipikirkan. Kalau misalnya 11 bulan ada waktu libur 1 minggu terdapat sehingga tidak kembali dengan keluarga. Tapi yang perlu saya tekankan juga, diklat ini nggak cukup, Iya. nggak cukup. Harus sebenarnya gimana visi kita? Ini hanya basic dasar saja, ya, membuat kita percaya diri untuk apa namanya tadi Pak Wiranto bilang harus berani, kreatif, menguji coba apa yang ada di pikiran kita itu. Jangan takut salah. Kalau salah kita perbaiki lagi. Gitu. Kalau enggak, kalau kita takut kapan teruji apa yang kita pikirkan. Iya. Iya kan? Makanya sebenarnya pengalaman itu katanya malu. Nah di diklat ini baiknya banyak kan pengalaman gini enak sekali ya. Gitu. Karena aplikatif, tidak membosankan. Masih banyak sebenarnya hal-hal yang kami dapatkan. Kalau Pak Ingrid 6 tahun ya di 11 Pak katanya. 11 tahun. Belum seberapa Pak, saya 24 tahun di Papua. Wah. Masa kerja saya. Luar biasa. Sebetulnya Bapak bisa mengusulkan menjadi gubernur. Tapi Bapak ini jangan milih tempat. Sepanjang kalian semakin di tempat yang susah dan terpencil, ilmu kalian akan lebih banyak. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Ya. Lanjut Pak Gubernur. Nah, ada pertanyaan dari Pak Anies juga nih. Nah, apakah di kurikulum katanya ya ini memang apa tadi? Sebetulnya Bapak tadi sudah menjelaskan ya bahwa ini cukup beragam dengan 30 mata pelatihan dari Pak. Kami juga memasukkan ada HAM dan gender dan sebagainya. Gubernur bagaimana Pak? Sebetulnya bukan hanya HAM, tapi kalau di sebelum cara saya bilang hormati adat dan budaya. Adat dan budaya. Kaya kita, kaya sekali sebagai modal sosial kita. Jadi Pak Gunung benar itu. Makin kita dikasih kasus-kasus yang berat. Kalau saya itu kan menghadapi menyelesaikan illegal logging di Asia Tenggara, yang tahu juga itu pelakunya juga pejabat-pejabat itu. Jadi bantu malah wali yang membantu saya. Sofia dan Yasu membantu akhirnya itu bisa diselesaikan. Tanpa jiwa saya terancam karena yang menjamin keamanan saya nggak ada pada waktu itu kan 2005 habis persis habis tsunami ya. 24 Desember 2004 dan masih konflik bersenjata, konflik sipil pada waktu itu. Jadi memang ngurus lingkungan itu science and art. Jangan lupa artnya itu. Bagaimana cara kita berkelir dan membangun inovasi, punya banyak teman dari semua kalangan. Ya, semakin kita banyak teman, menurut saya semakin kita akan mudah kerja kita di daerah harus kenal bupati dan tokoh-tokoh ada dan seterusnya, bisa menyelesaikan konflik tol di Manggarai dengan melakukan
perkabungan dalam adat Manggarai yang terkenal dengan nama upacara Wailu, yaitu upacara perkabungan kepada para korban penembakan 2004 saya datang 2012 di sana. Jadi sebetulnya artnya di situ. Ya. Untuk mendapatkan art kalian harus open mind and open heart. Bulatan kedua, tadi ya, bulatan ketiga, ya, empati relasional, punya rasa empati terhadap orang yang nggak bisa makan, yang miskin, yang terpaksa ya mencuri dan seterusnya. Nah, sebenarnya ilmu sosial dan ilmu ini bisa digabungkan. Ilmu tadi bidang-bidang perubahan satwa liar dan bidang itu melibatkan mereka. Di WKM dibuat zaman Pak Widodo kan restorasi berbasis makanan badak juga itu sangat berhasil gitu ya. Jadi banyak inovasi yang sudah dicatat dalam buku 100 inovasi oleh staf KSDAID zaman saya itu, dan itu bisa dilanjutkan lagi, kembangkan lagi. Bukunya boleh kami terima? Ada e-book semuanya ada. Oh, ada di ada gratis. Selain buku saya yang dicetak Obor itu, Iya. kami bukunya bisa. Itu catatan saya, semua buku saya berdasarkan pengalaman. Iya. Dari perjalanan saya Bapak. Dari perjalanan ya, itu yang ingin saya tularkan sebelum untuk teman-teman. Kemudian habitat seperti apa di lokasi itu dan seterusnya. Ya. Ini juga pengalaman bahwa di Tangkahan itu 20 tahun menebang hutan di Tangkahan di Kabupaten Langkas ya, di Loser. Tapi dengan Pak Wadi dan teman-teman kita bisa bukan berubah, mereka sendiri bertobat untuk kemudian menjaga hutan. Jadi penghasilan mereka, uang yang beredar di sini 15 sampai 20 miliar dalam setahun dengan 6.000 turis asing. Hutannya kembali recover, sudah menjadi hutan besar lagi, masyarakatnya yang menjaga itu. Ini win-win solution, dan bagaimana masyarakat dan ini bisa bareng-bareng dengan supaya menjaga konservasi. Baik, Ya. luar biasa Pak Wiratno, Pak Gunung, Sobat Diklat. Jadi rasanya masih ingin lama kita untuk berbincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa di bidang konservasi. Tetapi ke pasar dengan kekasih. Lupa ya, harusnya dicakapnya ya. Disuruh memilih, meminta semua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sobat Diklat, jangan lupa untuk bisa subscribe dan juga like-nya. Terima kasih Pak Wiratno, Pak Guru yang sudah hadir di tengah-tengah podcast Pusdiklat SDM Kementerian Kehutanan ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.